Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Syafriqi Saifuddin, NRP C1200180, kelas manajemen ekstensi Ecopin. Oke, di sini saya akan mereview acara TV atau berita yang sedang hangat diperbincangkan akhir-akhir ini, yaitu polemik mural bernada kritik. Langsung aja kita simak video yang sudah saya siapkan yang bersumber dari CNN Indonesia, yaitu beritanya polemik mural bernada kritik. Polri berhenti mencari pelaku pembuat mural Jokowi 404 Not Found yang dilukis seseorang di Tangerang, Banten beberapa waktu lalu. Kepala Divisi Humas Polri menegaskan polisi tidak akan reaktif dan merespon berlebihan segala bentuk penyampaian ekspresi dan kritik masyarakat terhadap pemerintah maupun kepolisian. Kita tidak beresiko, kita menghargai daripada ekspresi orang, ekspresi masyarakat di dalam memberikan jiwanya, apa sih yang tuangkan dalam bentuk itu ya. Untuk sementara polisi nggak mau proses kok ya. Oke, dari potongan video tersebut atau berita tersebut, Ketua Divisi Humas menegaskan tidak akan melanjutkan pencarian terhadap pembuat mural tersebut. Dan juga Polri menegaskan tidak akan bertindak reaktif dan terlalu merespon berlebih terhadap segala bentuk penyampaian ekspresi dan kritikan terhadap pemerintah maupun aparat berwajib. Dari video tersebut, menurut saya tindakan atau keputusan Polri yang tidak akan melanjutkan pencarian itu sudah benar. Namun, hingga kemarin hingga sampai mural tersebut dihapus, menurut saya itu berlebihan. Ya, pasalnya, aksi seni mural merupakan cara lain dari rakyat untuk melakukan protes terhadap kegelisahan dari berbagai kebijakan pemerintah selama ini. Dengan adanya mural tersebut, masyarakat ingin memberitahukan bahwa banyak persoalan real masyarakat atau rakyat yang belum tersentuh sama sekali oleh pemerintah. Dengan cara itulah, masyarakat ingin meminta pemerintah agar lebih memperhatikan nasib rakyatnya. Kita simak lagi potongan video dari berita tersebut. Keberadaan mural dan seni jalanan awalnya dianggap sebagai urban kill atau hanya mengotori pemandangan perkotaan. Namun seiring perkembangan zaman, kota-kota di dunia mulai mengintegrasikan mural dengan desain arsitektur yang bersifat dekoratif. Seni mural dijadikan media menuangkan ide atau gagasan untuk berbagai tujuan. Ada yang bersifat edukatif, ada yang menggagas perjuangan, menyadarkan masyarakat untuk menjaga lingkungan, bahkan bisa menjadi alat politik. Akhir-akhir ini, mural menyerupai wajah Jokowi bertuliskan 404 Not Found di Batu Ceper, Kota Tangerang yang dihapus aparat ramai menjadi perbincangan. Dari situ kita bisa simpulkan bahwa yang awalnya mural itu dianggap sebagai vandalisme atau mengotori pemandangan perkotaan, hingga sekarang seiringnya berjalannya waktu, kota-kota di berbagai belahan dunia menjadikan mural ini menjadi desain arsitektur yang bersifat dekoratif. Di situ juga disebutkan mural sebagai tempat menuangkan ide atau gagasan dengan berbagai tujuan. Ada juga yang bersifat edukatif, menggagas perjuangan, menyadarkan masyarakat agar menjaga kebersihan atau lingkungan, bahkan menjadi sebagai alat politik. Kita simak lagi video menurut Pak Yayak Yatnaka. Oke, kita langsung nonton. Nah, di dalam level-level pesan itu sendiri, misalnya kalau melihat yang gambar yang terakhir yang membuat jadi sebab perkara di seluruh Indonesia ini, itu simbolik atau pesan yang sebetulnya halus, itu halus banget gitu, yang kebangetan lah kalau misalnya itu orang ngira itu. Tapi sebagai alat itu sukses karena langsung ada sekian perkara gitu langsung terbaca. Karena terlalu paranoia bahwa semua kritik itu adalah mau berupaya untuk pemberontakan atau mau menjatuhkan pemerintah yang sah dan macam-macamnya. Kita punya batas etis dan kita itu belajar persis lah sebagai warga itu ya tetap mau baik-baik. Tapi kalau sakit atau disakiti ya kita akan melawan atau teriak lah. Di situ disebutkan mural yang bertuliskan 404 Not Found itu sudah sangat sopan dan beretika. Beliau juga menyebutkan mural tersebut hanya menjadi kritikan dari rakyat kecil terhadap pemerintah.
Dan juga menurut beliau, pihak pemerintah terlalu paranoia dalam menanggapi mural tersebut. Sedikit potongan lagi dari Pak Hendra Budi Satrio selaku pakar komunikasi. Kita langsung tonton aja. Saya menilai ada reaksi berlebihan dari para aparat yang kemudian serta-merta menghapus atau melakukan tindakan-tindakan terhadap para seniman mural itu gitu. Yang akhirnya dapat mempersepsikan bahwa rezim ini membatasi kebebasan berpendapat. Dari video yang simak barusan dari Pak Hendra Budi Satrio selaku pakar komunikasi menyatakan bahwa adanya tindakan berlebih dari pemerintah atau aparat dalam menanggapi mural tersebut. Lalu tindakan penghapusan yang dilakukan oleh aparat kepolisian tersebut menimbulkan berbagai macam spekulasi di masyarakat. Seperti masyarakat beranggapan bahwa pemerintah membatasi atau pemerintah itu anti terhadap kritik apapun dari masyarakat. Menilai pesan komunikasi politik yang tersaji lewat mural lebih efektif karena syarat akan nilai dan interpretasi. Penggunaan ruang publik sebagai wadah ekspresi mural menjadikan seni jalanan ini mudah dimengerti dan dicerna. Oke, jadi bisa disimpulkan dari review yang saya buat dan juga video yang kita sudah tonton tadi, bahwa seni mural yang awalnya dianggap vandalisme dan sebagai perusak pemandangan perkotaan, seiring berjalannya waktu di kota-kota besar juga di belahan dunia, seni mural digabungkan menjadi desain arsitektur yang bersifat dekoratif. Biasanya seni mural ini berupa gambar kartun, grafiti, ataupun media protes bagi beberapa orang dalam menyampaikan bentuk kritikan. Sehingga mural saat ini bukan lagi dianggap sebagai vandalisme. Bahkan beberapa kota menyediakan media untuk seniman jalanan mengekspresikan perasaan atau keluh kesahnya. Dan atas dasar itu, penghapusan mural bernada kritik terhadap pemerintah di beberapa kota di Indonesia dianggap sangat terlalu berlebihan. Menurut seniman ternama pun, mural yang bertuliskan 404 not fun sudah sangat cukup sopan dan dalam mengkritik. Beberapa masyarakat menilai bahwa penghapusan mural bernada kritikan bisa menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dan juga pemerintah dianggap membatasi ruang masyarakat dalam menyampaikan kritik ataupun pendapat yang seharusnya pemerintah tidak terlalu berlebihan dalam menanggapi mural tersebut. Karena mural tersebut masih dalam batas wajar dalam mengkritik, tidak ada yang menghina atau menjelekkan pemerintah. Oke, mungkin sekian video review yang saya buat. Mohon maaf sebelumnya jika ada tutur kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.